Halo, perkenalkan nama saya Erika Sekti Puspitasari dengan NIM 2502010102122. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penerapan kerangka 10 Types of Innovation dari Dublin pada ekosistem bisnis digital perusahaan Goto. Presentasi ini eh, guna untuk mengerjakan UTS mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship dengan dosen pengampu Ibu Hetri Hendrayati, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen. Untuk daftar yang akan kita bahas, yang pertama ada pendahuluan, kemudian studi kasus, kemudian ranah configuration, ranah offering, ranah experience, lalu kesenjangan dan usulan penguatan inovasi, dan kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Oke, untuk sebagai pendahuluan, 10 Types of Innovation dari Dublin itu merupakan kerangka inovasi yang menekankan bahwa inovasi tidak hanya berupa produk baru, tetapi melibatkan berbagai dimensi. Untuk dimensinya ada 10 ya, yaitu yang pertama model profit, jaringan mitra, struktur organisasi, proses internal, performa produk, sistem produk, pelayanan, kanal distribusi, identitas merek, dan keterlibatan pelanggan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Hal ini relevan untuk menganalisis perusahaan berbasis platform digital. Untuk studi kasusnya, saya menggunakan perusahaan Goto. Goto sendiri merupakan perusahaan teknologi raksasa Indonesia hasil merger strategis antara Gojek dan Tokopedia. Goto resmi diumumkan pada Mei tahun 2021 dan mencetak reputasi sebagai salah satu super app terbesar di Asia Tenggara. Layanannya mencakup transportasi, pesan antar, pembayaran digital, dan e-commerce. Model bisnis dan portofolio layanan yang luas menjadikan Goto kontemporer sebagai objek yang tepat untuk menguji implementasi 10 tipe inovasi dari Dublin. Hal ini terlihat dalam praktik nyata ekonomi digital Indonesia. Oke, yang pertama kita bahas di ranah configuration. Yang pertama dari profit modelnya. Goto menunjukkan diversifikasi sumber pendapatan melalui layanan on-demand, transaksi e-commerce, dan pembayaran digital yang menciptakan monetisasi lintas kanal. Strategi ini berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia dengan potensi dampak terhadap PDB sekitar 2%. Saya ambil dari jurnal milik Hamim Aji dan Nurbaiti tahun 2024. Kemudian untuk network, inovasi Goto diwujudkan melalui penggabungan jaringan mitra pengemudi Gojek, merchant Tokopedia, serta koneksi penyedia jasa logistik dan institusi finansial. Penggabungan jaringan ini memungkinkan percepatan adopsi layanan digital di berbagai segmen masyarakat dan UMKM. Selanjutnya, dari sisi struktur inovasi Goto melibatkan restrukturasi organisasi dan sumber daya yang terintegrasi pasca merger. Unit bisnis yang sebelumnya berdiri sendiri dapat mengoptimalkan skala operasi dan kapabilitas teknologi secara bersama. Dari sisi proses, inovasi terlihat dalam penggunaan teknologi data dan algoritma yang mengotomasi dispatch layanan, manajemen inventory merchant, dan penugasan logistik. Proses ini meningkatkan kecepatan layanan dan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Selanjutnya, kita bahas dari ranah offering. Yang pertama, product performance. Goto terus memperbaiki kinerja inti layanannya seperti estimasi waktu pengantaran yang lebih akurat dan fitur keamanan transaksi digital yang semakin kuat. Pengembangan fitur ini mempermudah transaksi konsumen dan menjadi elemen penting dalam strategi mempertahankan pengguna dalam platform yang sama.
Dari sisi produk sistem, GoTo tereksplorasi melalui keterpaduan layanan GoPay sebagai Central Payment Gateway serta bundling layanan yang saling melengkapi. Sistem ini meningkatkan nilai tambah, memperkuat retensi pengguna, dan mendorong transaksi berulang dalam satu ekosistem. Oke, dari ranah experience dan kesenjangan inovasi, inovasi service Goto ditandai dengan pengembangan layanan pendukung bagi merchant seperti dashboard penjualan, pelatihan digital, dan alat monitoring performa. Pada aspek channel, aplikasi Goto diposisikan sebagai one-stop platform melalui satu antarmuka terpadu. Dalam brand, Goto dipandang sebagai simbol kemajuan digital Indonesia yang mendukung inklusi ekonomi. Dalam hal ini terdapat potensi penguatan inovasi melalui model profit berlangganan, integrasi kecerdasan buatan, serta optimalisasi eco-friendly logistik yang menyebabkan customer engagement-nya tercipta melalui loyalty program, reward system, dan interaksi feedback pengguna. Kemudian kesenjangan inovasinya, meskipun Goto telah menerapkan berbagai bentuk inovasi, terdapat potensi penguatan lebih lanjut. Untuk pengembangan model profit berlangganan untuk pengguna premium dan merchant profesional guna menciptakan pendapatan berulang yang stabil. Peningkatan integrasi teknologi kecerdasan buatan dalam analytics perilaku pengguna. Dan ketiga, optimalisasi eco-friendly logistik seperti kendaraan listrik untuk mendukung sustainability dan cost efficiency. Kemudian usul penguatan inovasi itu memperluas fokus inovasi tidak hanya pada produk dan layanan, tata kelola internal dan strategi pemasaran yang lebih adaptif. Yang kedua, mempertahankan relevansi dan keunggulan kompetitif dalam landscape pasar digital Indonesia yang terus berubah. Demikian untuk daftar pustakanya, berikut jurnal yang saya gunakan dalam membuat presentasi ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.